Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa AINUS TV Makassar. Bersama saya Yusuf Alfaresi selama 30 menit ke depan dalam program Potere Spesial Podcast. Menari di atas penderitaan rakyat merupakan salah satu tipikal yang dimiliki oleh para koruptor. Mereka berbuat jahat bukan hanya dalam kondisi normal, tapi di masa-masa yang paling sulit seperti halnya COVID-19. Dana bantuan sosial pun diduga dikorupsi oleh segelintir orang atau sekelompok orang yang katanya tanda kutip diduga juga melibatkan beberapa oknum pejabat yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Nah, untuk membahas lebih lanjut, di hadapan saya telah hadir salah seorang pegiat anti korupsi yang bersuara lantang selama ini ya, menolak bentuk apapun terhadap tindak pidana korupsi. Nah, abang yang satu ini bersuara lantang juga dalam hal menyuarakan hak-hak rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat. Nah, kita sapa beliau ya. Bang Jusman, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang, tindak pidana korupsi khususnya di Kota Makassar ini Bang, mati satu tumbuh lagi yang baru Bang. Bagaimana pendapat Anda Bang? Ya, saya kira pendapat itu sudah mengemuka dari awal-awal berdirinya KPK ya, yang memang kita senantiasa memberinya support agar ada maksimalisasi dalam pemberantasan korupsi. Ya, dengan tidak bermaksud mendiskreditkan yang ada kejaksaan atau kepolisian, tentu kita merujuk pada pasal 4 Undang-Undang KPK kan, bahwa KPK dibentuk untuk memaksimalkan hasil guna pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, khusus untuk terkait korupsi, adanya statement atau asumsi publik bahwa kesannya ini semakin banyak lembaga anti korupsi, bahkan dari peran serta masyarakat dalam bentuk NGO, tetap saja tidak bakal hilang. Sering kali kita mendengarnya itu. Bahkan kami sering dikatai, dibilang, oh, ngapain aktif terus, bergerak terus menyuarakan anti korupsi. Korupsi tetap ada, betul. Tapi bagi kami pegiat anti korupsi, motonya adalah kita balik. Bayangkan kalau ada saja lembaga yang disebutkan masih ada korupsi, coba bayangkan bagaimana kalau tidak ada. Kan lebih banyak. Artinya, ya apapun itu sifatnya, entah statement yang kelihatan sengaja untuk melemahkan semangat pegiat anti korupsi, itu bagi kami justru itu adalah cambuk atau motivasi untuk lebih berkarya membuktikan bahwa inilah perjuangan kami. Pak Jusman, para koruptor ini yang sudah terbukti di pengadilan, ada yang divonis ringan, ada yang divonis berat, tapi tetap toh saja ada yang melakukan tindak kejahatan itu. Kira-kira efek jerahnya yang kurang atau apa ini Pak? Soal efek jerah kan itu berkaitan adalah bagaimana vonis ya, ada putusan. Sering memang kita mendengar, saya ambil contoh saja kemarin kayak putusan gubernur ya, Gubernur Sulawesi Selatan, masih banyak pendapat walaupun mantan gubernurnya Pak ya? Iya, mantan gubernur ya, lama sekali. Tapi saya sih melihatnya bahwa putusan atau tuntutan yang didakwakan oleh JPU, saya kira sudah sedikit berkesesuaian dengan, karena dakwaan terhadap kemudian dulu kan itu berkaitan suap dan gratifikasi. Dalam undang-undang korupsi jelaskan itu berapa sih ancamannya untuk perbuatan berkaitan suap dan gratifikasi. Ini kan bukan pasal 2, pasal 3 undang-undang korupsi. Jadi bahwa korupsi ya apapun itu dan dimanapun dan sampai kapanpun, bagi kami dari kawan-kawan khususnya bergabung dalam lembaga tetap konsisten untuk menyuarakan atau melawan korupsi. Jadi terkait efek jerah ini tergantung dari vonis yang dijatuhkan pada hukum. Salah satu penyebabnya masih munculnya korupsi, ada seringkali kita kekeliruan bagi warga atau bagi masyarakat Indonesia khususnya di Sulsel ini, bahkan Makassar, jelas-jelas oknum tersebut sudah terpidana korupsi, sudah berpenghuni Hotel Perumio atau di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin yang ternyawanya itu. Masih banyak oknum-oknum yang dengan bangganya datang bersilaturahmi dan kemudian berselfie-selfie ria mengupload di media sosial. Disambut oleh masyarakat juga Bang. Itu. Padahal ini mantan narapidana korupsi loh. Iya. Artinya boleh saja bersilaturahmi dengan dia, ya itulah makna hablum minan nas ya. Tetapi bukan berarti kemudian mengabaikan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani hukuman. Mengapa orang
dipidana, mengapa orang dipenjarakan? Sebenarnya kan pemidanannya ada hakikatnya adalah untuk bagaimana mereka mendorong agar saat keluar bisa menjadi bermasyarakat yang lebih baik, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah ini kan budaya permisif yang seringkali keliru penerapannya. Saya sih sebenarnya tidak pernah tertarik melihat masyarakat yang cium-cium tangan dengan sejatinya selain jeratan pidana, penjara juga harusnya diberi sanksi sosial. Harus ada pemisahan, misalkan, nah negara kan sudah memisah itu. Bagaimana oknum yang terpidana korupsi, ada batasan pencabutan hak politik meskipun masih dalam batas tertentu. Dalam rentang waktu tertentu ya Bang ya? Dalam rentang tertentu. Bang, ini sedikit agak menggelitik juga Bang. Kalau kita lihat di layar kaca, para tersangka koruptor itu dengan memakai rompi orange ya Bang Jusman ya? Dia jalan lenggak-lenggok di depan kamera, seakan-akan tidak ada beban emosional Bang. Kayaknya ada yang salah di negeri ini Bang. dia disorot kamera apa dan sebagainya, dari gestur tubuhnya apa dan sebagainya, tidak ada rasa malu. Saya pernah berbincang dengan salah satu petinggi KPK, baik periode pertama maupun periode sekarang, bahwa kenapa sih itu yang tersangka korupsi ditangkap oleh KPK, ngapain dia dijepret, biar ditampilkan dengan membelakang? Kasih berhadapan saja dengan kamera, ya kan? Ya, ada memang satu pendapat jangan sampai melanggar HAM. Saya kira masih perlu peninjauan, dan bahwa kalau kemudian oknum baik tersangka maupun terpidana masih kelihatan kurang beban, tidak ada malu ketika dia terpampang wajahnya di kamera atau di ruang publik, saya meyakini bahwa sebenarnya itu hanya ekspresinya saja yang seperti itu. Sebenarnya yang dipaksa, tapi sesungguhnya dalam benaknya, dalam pikirannya itu dia menderita. Hanya kelihatan itulah. Saya meyakini bahwa semua yang telah dijatuhkan putusan terpidana berpenghuni Hotel Prodia itu sedikit menyesal dengan perbuatannya, meskipun pada nantinya ketika dia keluar dia berubah pikiran lagi. Nah inilah mungkin ada gerakan masyarakat pemberian sanksi sosial. Silakan hormati mereka, silakan sanjung mereka dengan ikatan hablum minannasnya, tetapi setidaknya ada pembatasan atau pengecualian. Yang paling jelek manakala kontestasi kemarin pemilihan gubernur, ada oknum datang bersilaturahmi meminta pendapat, petunjuk atau petua kepada seorang oknum terpidana korupsi. Waduh, itu kan parah. Nah, itu contoh-contoh yang harusnya dibuang. Apalagi Sumsel ini dikenal dengan budaya yang siri. Jadi sebenarnya siri itu bukan berarti kedua mengagung-agungkan orang yang jelas-jelas bersalah. Abang, masih lengan di ingatan kita semua bahwasanya kasus gratifikasi yang menyeret mantan gubernur Sumsel itu masih kental ya dalam ingatan kita. Nah, ini ada kasus baru lagi Pak Jusman. Lebih parahnya lagi, beroperasi di masa-masa sulit. Yeah. Ini dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial ya COVID-19 untuk masyarakat yang terdampak, bukan hanya terdampak secara medis tapi juga terdampak secara finansial. Yeah. Ya. Bang, kita break dulu. Saya mau abang nanti ke depannya mengupas tuntas detail-detail seperti apa sih modus operandi dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 ini Pak, setelah jeda berikut Pak ya.